Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kareba pemirsa, beragam informasi menarik akan kami hadirkan di seputar Aini Sulsel dalam 30 menit ke depan edisi hari ini di antaranya. Dua kelompok warga di Kecamatan Manggala terlibat tawuran. Pelaku penggusuran warga di Kabupaten Maros diringkus polisi. Bisnis kodok hidup ternyata memiliki potensi dengan omset fantastis. Bersama saya Rusdi Ansor, inilah seputar Aini Sulsel selengkapnya. Dua kelompok warga yang tinggal di perbatasan Kompleks Patunuang dan Aditarina, Kecamatan Manggala, Kota Makassar terlibat tawuran. Keduanya saling serang menggunakan batu, senjata tajam jenis parang, dan anak panah busur. Akibatnya sejumlah korban terkena anak panah serta beberapa rumah warga dirusak. Dua kelompok warga yang tinggal antar perbatasan Kompleks Patunuang dan Aditarina di Kecamatan Manggala, Kota Makassar terlibat tawuran. Dua kubu warga saling serang menggunakan batu, senjata tajam jenis parang, dan anak panah busur. Tawuran keduanya bahkan meluas hingga ke pemukiman warga yang tinggal di Kompleks Patunuang. Akibat tawuran ini, sejumlah warga dari masing-masing kubu menjadi korban dan terkena anak panah busur pada bagian leher dan kaki. Para korban pun langsung dilarikan ke puskesmas terdekat untuk diberikan pertolongan. Tak hanya itu, beberapa rumah warga bahkan ikut dirusak pada bagian kaca jendela depan, serta nyaris membakar satu unit motor milik warga sekitar yang terparkir di pinggir jalan. Polisi yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi dan membubarkan kedua kubu yang bertikai. Dari lokasi kejadian, polisi mengamankan puluhan anak panah busur yang digunakan saat saling serang. Adapun pemicu tawuran dipicu hal sepele, di mana salah seorang warga Patunuang hendak membuat pos ronda, namun ditegur oleh warga Aditarina. Merasa tak terima ditegur, warga tersebut langsung menyerang menggunakan batu dan anak panah busur hingga tawuran pun pecah. Guna mengantisipasi tawuran susulan, polisi akan memasang penutup tembok pembatas berjaga di lokasi hingga situasi betul-betul kondusif. Perselisihan paham antara warga di Patunuang dengan warga kompleks Aditarina, kompleks Kodam, ex-Kodam. Awal mulanya ada 4 orang warga, bahkan lebih, masuk mau buat posko di kompleks Aditarina, tapi masuknya dari kompleks Patunuang. Ditegurlah sama warga yang ada di kompleks Aditarina ini, tapi tidak terima ditegur, sehingga langsung membentangkan busur, kejar parang, sehingga warga Aditarina membunyikan tiang listrik, kentongan tiang listrik supaya warga kumpul semua. Setelah itu terjadilah. Dari Makassar, Yulispin Anyis melaporkan. Berniat ingin balas dendam namun salah sasaran, dua pemuda mabuk di Kabupaten Maros diringkus polisi setelah melakukan aksi pembusuran terhadap pemuda lainnya yang tengah nongkrong bersama keluarganya. Akibatnya korban terkena anak panah busur di bagian punggung dan sempat mendapatkan perawatan medis. Unit Reskrim Moncoloe meringkus dua pemuda masing-masing berinisial MN umur 21 tahun dan MS umur 18 tahun warga asal Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kedua pemuda ini merupakan pelaku pembusuran terhadap pemuda lainnya yang terjadi di Desa Moncongloe Lapara, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros. Mirisnya salah satu pelaku diantaranya adalah seorang mahasiswa perguruan tinggi di Makassar. Selain menangkap pelaku, petugas juga menemukan 4 anak panah busur beserta ketapel dan sepeda motor. Motif pembusuran ini dilatar belakangi saat para pelaku mencari musuhnya di sekitar Desa Moncongloe Lapara, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Namun mendapati korban yang tengah nongkrong bersama keluarganya di teras rumah korban. Mabok ya Pak. Tapi memang di situ ada masalahmu pernah atau gimana? Ada pernah masalahmu sama warga di situ atau gimana? Ada ya pernah. Oh itu masalah apa itu awalnya? Jadi kau itu ikut begitu, ikut karena dipanggil teman atau gimana? Oh sama-sama. Berapa orang? Untuk saat ini ada pelaku 2 orang sementara diamankan di Polsek Moncongloe, Polres Maros. Itu berapa Pak? Pelaku penganiayaan, pembusuran. Itu gimana kronologisnya? Jadi pada saat kejadian itu awalnya kami menerima laporan dari Kepala Desa Moncongloe Lapara bahwa telah terjadi penganiayaan dengan cara pembusuran terhadap korban, sehingga pada saat itu kami perintahkan anggota kami yang sementara melakukan patroli untuk mengarah ke TKP.
Sebelumnya korban yang diketahui berinisial AU, pemuda berusia 22 tahun ini sempat mendapatkan perawatan medis di puskesmas, kemudian mendatangi kantor polisi untuk melaporkan aksi pembusuran yang dilakukan oleh dua pemuda pemabuk yang tiba-tiba datang di depan rumah lalu melepaskan anak panah busur. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti lainnya berupa pakaian korban, jaket, dan sepeda motor pelaku. Akibat perbuatannya kini para pelaku dijerat dengan pasal penganiayaan dengan ancaman 2 tahun 8 bulan penjara atau terancam pasal Undang-Undang Darurat dengan ancaman pidana 10 tahun penjara. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan iNews melaporkan. Sebuah mortir aktif ditemukan warga saat mencari madu di hutan di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Warga sempat membawa mortir ke rumah sebelum akhirnya dievakuasi tim Jibom Datasemen Gegana Satbrimopolda Sulawesi Selatan. Inilah mortir aktif yang ditemukan warga di Desa Katomparang, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang. Mortir ini sebelumnya ditemukan oleh warga saat mencari madu di hutan. Karena tidak mengetahui yang ditemukan adalah sebuah mortir, warga lalu sempat dibawa. Karena tidak mengetahui yang ditemukan adalah sebuah mortir, warga sempat membawa pulang mortir tersebut ke rumahnya. Setelah mengetahui yang ditemukan adalah mortir, warga langsung melaporkan penemuan itu ke pihak kepolisian. Takut jika sewaktu-waktu mortir tersebut meledak. Tim Jibom Datasemen Gegana Satbrimopolda Sulawesi Selatan pun langsung dikerahkan mengevakuasi. Setelah dilakukan identifikasi, mortir yang diduga merupakan bom peninggalan Belanda itu langsung dibawa petugas untuk selanjutnya dilakukan pemusnahan yang lokasinya jauh dari pemukiman warga. Melaksanakan disposalan bom militer, yaitu berupa mortir, di mana mortir ini untuk jenisnya peninggalan zaman Belanda atau Perang Dunia. Karena kondisinya kami tadi setelah kami datang di TKP, kondisinya itu sudah berkarat, kemudian namun masih aktif, ya. Olehnya itu sangat berbahaya bagi masyarakat ataupun orang yang tidak mengetahui barang apa tersebut. Olehnya itu kami dari unit Jibom, kami diminta oleh dari Satuan Kelayaan untuk melaksanakan disposal ataupun pemusnahan, ya. Jadi sekali lagi kami himbau kepada masyarakat, barang siapa yang menemukan benda dicurigai sebagai bom ataupun bom militer yang gagal ledak, contohnya seperti tadi bom militer yang gagal ledak. Dari Pinrang, Erwin Eka Pratama iNews melaporkan. Sebuah rumah panggung semi permanen di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan hangus terbakar. Dua anak kecil yang berada di dalam rumahnya nyaris menjadi korban, namun berhasil diselamatkan warga. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dan mengakibatkan kerugian ratusan juta rupiah. Beginilah kondisi rumah milik Abdul Kahir di Kampung Lete, Pangkep yang kini hanya menyisakan puing-puing usai dilalap api. Kebakaran hebat nyaris menelan korban jiwa. Kebakaran terjadi sekitar pukul 15 WITA. Saat itu Abdul Kahir, pemilik rumah yang juga seorang petani, sedang berada di sawah. Dua anak kecil yang berada di lantai bawah rumah nyaris menjadi korban, namun berhasil diselamatkan oleh tetangga yang sigap memberikan pertolongan. Menurut pihak kepolisian, api diduga berasal dari korsleting listrik di lantai 2 rumah. Warga juga sempat mendengar suara ledakan sesaat sebelum api membesar dan menghanguskan seluruh isi rumah panggung semi permanen yang terbuat dari sebagian kayu dan papan. Jadi untuk dugaan sementara dari hasil integrasi awal dengan pemilik rumah dan tetangga sekitar TKP bahwa dugaan sementara akibat aliran listrik korsleting. Apakah saat kejadian ada pemilik rumah di dalamnya, Pak? Atau pada saat kejadian pemilik rumah lagi di sawah, cuma ada 2 orang anaknya yang sementara berada di lantai bawah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Saat ini pihak berwenang masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Kabupaten Pangkep, Udin Syahrudin iNews melaporkan. Sistem pengelolaan sampah membuat timbunan sampah makanan dan plastik membludak sehingga memicu pencemaran lingkungan. Warga yang merasa terganggu pun tidak tinggal diam. Warga menghadang truk sampah karena bau tak sedap. Warga Bangkalan, Jawa Timur menghadang truk-truk bermuatan sampah yang melewati jalan mereka. Penghadangan dilakukan lantaran bau tak sedap saat truk sampah lewat.
Truk-truk sampah milik Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Bangkalan melewati jalan ini untuk mengirimkan sampah ke berbagai titik. Ke lokasi pembuangan akhir berupa tanah kosong di Desa Bragang, Kecamatan Klampis, Bangkalan. Warga pun berharap persoalan sampah ini bisa segera teratasi. Yang mengganggu ke masyarakat itu emang dari faktor bau. Dan ya kelihatannya emang gimana gitu Pak, gak enak kayak gitu. Makanya ditolak oleh warga sini. Ya, ditolak oleh warga sini. Soalnya mengganggu banget sama masyarakat sini, Pak. Gitu. Ini sudah berapa lama dibuang ke sini sampahnya? Lumayan lama sih, Pak. Yang dibuang ke sini. Mau setahun kalau nggak salah. Buka dulu. Oke. Kabid Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Tangerang Selatan TB Apriliadi Kusuma menangis terseduh-seduh saat ditahan oleh Kejati Banten. Dia menjadi salah satu pelaku korupsi pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan. Korupsi sampah di Tangerang Selatan tak main-main. Anggaran sebesar 75 miliar rupiah dari APBD pun tak bisa dinikmati warga. Kasus ini melibatkan 2 pejabat di Dinas Lingkungan Hidup Tangerang Selatan. Empat orang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tangsel, Wahyu Noto Lukman. Selain memanipulasi tender, pelaku juga menunjuk tukang kebun pribadinya sebagai direktur operasional perusahaan pemenang tender. Sementara pelaku kedua adalah Sukrin Yuliadi Mufti, Direktur PT Ella Pratama Perkasa pemenang tender. Selaku pemenang tender, pelaku memberikan 15,4 miliar kepada pejabat Dinas Lingkungan Hidup. Mirisnya, meski telah menerima uang, namun pelaku tidak menjalankan tugasnya untuk mengelola sampah. Pelaku berikutnya adalah Kepala Bidang Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Tangsel TB Apriliadi Kusuma Perbangsa. Pelaku tidak klarifikasi teknis antara penawaran dari pemenang tender. Sementara ASN staf Lingkungan Hidup Tangsel Zekia Mani menjadi tersangka karena menampung uang yang diberikan pemenang tender. Ia juga bertugas menentukan titik pembuangan sampah secara ilegal di Tangerang, Bogor, dan Bekasi. Tak hanya di Tangerang Selatan, sampah juga menjadi masalah di kota Yogyakarta. Permasalahan sampah di kota Yogyakarta terjadi sejak TPA Piungan itu pada 2023 lalu. Menteri Lingkungan Hidup pun menyoroti masalah-masalah sampah di Indonesia. Presiden Prabowo targetkan persoalan sampah tuntas 100% pada 2029 mendatang. Menyelesaikan sampah secepatnya di masa kepemimpinan beliau dengan target 100% di 2029, sebagaimana secara detail Bapak Presiden sampaikan di dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN. Jadi sampah diminta selesai di 2029, untuk 2025 harus ditangani sebesar 50%. Hari ini kita baru 39% secara nasional, sehingga masih ada gap 11%. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia menghasilkan 33,79 ton timbunan sampah. Sisa makanan mendominasi sampah di Indonesia, yaitu sekitar 39,36%. Sampah plastik berada di posisi kedua, yaitu 19,64%. Kayu dan ranting menyumbang 12,62% dari total sampah di Indonesia. Diikuti oleh kertas sebanyak 11,16% dan logam 3,43%. Pengolahan sampah harus dikawal dari hulu ke hilir, mulai dari rumah tangga dan sektor industri hingga ke tempat pembuangan akhir. Tim Liputan iNews melaporkan. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda berikut kami akan hadir dengan informasi dokter rekam mahasiswi mandi di kamar kos. Selengkapnya di seputar iNews Sosok. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini.
Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Ainis Sulsel. Status mahasiswa dokter PPDS Fakultas Kedokteran Gigi UI yang ditangkap karena merekam mahasiswi mandi di kamar kos dibekukan sementara. Sementara korban pelecehan dokter cabul di Malang bertambah menjadi 4 orang. MA, dokter PPDS program spesialis radiologi kedokteran gigi ini tertangkap basah merekam mahasiswi mandi di sebuah kamar kos di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Pelaku merekam dan mengintip korban, ditangkap korban dan rekan-rekannya dan diserahkan ke polisi. Hilaf, Pak. Hilaf, Pak. Sering berhasil korban? Tidak pernah, Pak. Tidak pernah. Kenapa tiba-tiba tahu lubang ventilasi? Kalau lubang ventilasi sudah ada, Pak, sejak saya masuk, Pak. Universitas Indonesia memutuskan membekukan sementara kegiatan mahasiswa pelaku hingga proses hukum berjalan. UI akan menunggu putusan hukum tetap, ya. Baru kami akan mengambil keputusan mengenai status permanen status mahasiswa tersebut, yang tentunya kegiatan mahasiswa tersebut akan dibekukan. Pelaku dijerat Undang-Undang Pornografi, terancam 12 tahun penjara. Tim kontributor iNews melaporkan. Selebgram berinisial Q korban pelecehan seksual Dr. Y di Kota Malang akhirnya membuat laporan resmi ke polisi. Korban didampingi kuasa hukum dan keluarga. Keberanian korban mengungkap kronologi di media sosial membuat korban lain bermunculan. 3 orang lain mengaku menjadi korban pelecehan Dr. Y. Korban, nanti saya akan share kalau saya sudah punya bukti yang lebih kuat dan siapa tahu yang bersangkutan juga akan melapor. Itu total ada 4, saya nggak bisa sebutkan siapa-siapanya, cuman dengan modus yang sama, dengan dokter yang sama, di rumah sakit yang sama. Korban Q dijadwalkan akan menjalani visum psikiatri. Polisi akan segera memanggil saksi-saksi, mengumpulkan bukti dan meminta korban lain segera melapor. Masyarakat yang merasa menjadi korban tentang ada tindak pidana pelecehan agar segera mungkin melaporkan ke pihak Polri. Dr. Y melecehkan korban modus pemeriksaan rekam jantung. Korban diminta melepas pakaian, dilecehkan dan direkam. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan.
Menyesalkan maraknya kasus pelecehan seksual yang melibatkan dokter PPDS, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin akan melakukan perbaikan sistematis termasuk mewajibkan tes psikologi dan transparansi rekrutmen mahasiswa PPDS. Benar-benar harus dilakukan. Yang pertama adalah pada saat rekrutmen dari calon peserta pendidikan dokter spesialis, itu diwajibkan untuk mengikuti tes psikologis. Sehingga dengan demikian kita bisa mengetahui kondisi kejiwaannya dari bersangkutan untuk bisa melakukan pendidikan ini dan nantinya akan bisa melayani masyarakat dengan sebaik-baik. Saya juga minta yang kedua agar transparansi dari proses rekrutmen ini dilakukan dengan baik, sehingga tidak ada lagi yang preferensi khusus yang mengakibatkan kita akan salah pilih dari peserta pendidikan dokter spesialis ini. Kami juga ingin memastikan bahwa afirmasi bagi putra-putri daerah yang masih kekurangan dokter spesialis kita lakukan. Karena kita sudah hampir 80 tahun mereka, distribusi dokter spesialis ini selalu bermasalah. Karena memang kebanyakan yang masuk adalah bukan yang berasal dari tempat-tempat yang akan perlu diisi. Sehingga perlu sekali afirmasi bagi putra-putri daerah untuk mengisi formasi dokter-dokter spesialis yang banyak sekali kosong di kota-kota di luar Jawa. Aksi heroik polisi wanita di Goa rela kehujanan demi menolong seorang tukang becak motor atau bentor yang terperosok ke got saat hujan deras. Sikap sejumlah polisi wanita tersebut pun viral di media sosial. Video ini memperlihatkan aksi heroik sejumlah polisi wanita atau polwan yang bergerak cepat membantu seorang tukang becak motor yang terperosok di got atau saluran air di Sungguh Minasa, Kecamatan Sombaupu, Kabupaten Goa. Meski diguyur hujan deras, para polwan ini berusaha mengangkat becak motor hingga naik ke aspal. Aksi heroik ini dilakukan para polwan yang bertugas di Polres Goa karena merasa ibah melihat bentor yang nyaris terbalik akibat salah satu ban kendaraan terperosok ke saluran air saat sedang bertugas mengatur lalu lintas. Aksi polwan ini pun viral di media sosial. Menanggapi sikap jiwa penolong oleh sejumlah anggota polwan di Hari Kartini, Polres Goa langsung memberikan penghargaan kepada 19 anggotanya yang memberikan pertolongan kepada tukang bentor tersebut. Menurut anggota polwan, tindakan tersebut dilakukan karena khawatir melihat becak motor yang nyaris terbalik saat bannya terperosok di got. Kenapa? Jadi kronologinya pada saat itu tukang becaknya itu jatuh ke got dan pada saat itu hujannya deras sekali. Jadi kita langsung spontan untuk menolong si tukang becaknya itu. Kita sementara apa pada saat itu? Tugas atau bagaimana? Kita pada saat itu sedang tugas, Pak. Sementara itu, Kapolres Goa memberikan penghargaan kepada 19 polwan yang langsung memberikan pertolongan kepada seorang tukang bentor yang sangat membutuhkan bantuan. Tidak hanya 3 polwan saja. 3 polwan tersebut yang tadi berdiri di depan itu adalah perwakilan dari 19 polwan yang telah kita berikan penghargaan. Penghargaan ini diberikan terkait apa sih, Kundang? Terkait dengan upaya-upaya yang mereka lakukan, salah satunya bisa kita saksikan bersama, ada sempat di medsos viral, yang mana ketika kondisinya pada saat itu hujan deras, beberapa polwan langsung berempati kepada masyarakat tanpa diperintah, tanpa disuruh, menolong. Ada becak yang memang pada saat itu lagi terbalik ya, kemudian berusaha untuk membenarkan. Selain 19 polwan tersebut, Kapolres Goa juga memberikan edukasi kepada anggota polisi lainnya agar memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, terlebih kepada warga yang sangat membutuhkan bantuan. Dari Kabupaten Goa, Bukma Anyis melaporkan. Berada di ruang 2 dimensi seperti di dalam komik sambil menikmati makanan tentu akan menimbulkan sensasi tersendiri. Sensasi inilah yang ditawarkan sebuah kafe unik di Jalan Hasanuddin, Mojokerto, Jawa Timur. Kafe 2 dimensi namanya.
Suasana berbeda saat memasuki sebuah kafe di Jalan Hasanuddin, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Tengah. Interior yang diatur secara khusus membuat seolah-olah kita memasuki dunia dua dimensi seperti di dalam komik. Pengunjung akan serasa berada di dalam kertas dan alam kartun. Hampir seluruh ruangan, baik di dalam maupun di luar, didesain dimensi art dan seni. Tak hanya itu, bagian pinggiran meja dan kursi bercat putih dilukis dengan garis hitam hingga memunculkan kesan seperti di dunia kartun. Bahkan di ruangan seperti toilet pun nuansa dua dimensi tetap terlihat. Saat menikmati menu makanan di kafe ini, pengunjung seolah-olah menjadi tokoh dalam suatu adegan di komik. Sensasi ini membuat kafe ini tak pernah sepi pengunjung. Apalagi berbagai menu kekinian disediakan di kafe dua dimensi ini. Seperti mie nyemek, aneka bakaran, ayam geprek, dan berbagai minuman. Oh, di sini itu karena banyak gambar-gambarnya yang menarik, bisa kita buat foto-foto. Ya. Selama ini belum pernah ke sini? Oh, belum pernah. Ini baru tahu hari ini. Konsepnya sebenarnya dua dimensi. Kita bikin konsep yang unik, yang belum ada di Jawa Timur, terutama kayaknya Jawa Timur belum ada. Jadi kita bikin yang beda, kita bikin konsep semua total yang hitam putih, semuanya hitam, serba hitam putih. Keunikan kafe dua dimensi ini menjadikannya objek swafoto yang menarik. Desain gambar dan perabotan di kafe sudah dilakukan dengan perhitungan perspektif yang tepat hingga seolah-olah pengunjung berfoto di dalam kertas. Sungguh sensasi yang sulit dicari di tempat lain. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang ingin mencoba peluang usaha budidaya hewan yang satu ini bisa menjadi referensi karena permintaan pasar yang tinggi. Ya, kodok hidup ternyata memiliki potensi dengan omset fantastis. Inilah Wayan Suryawan, warga Denpasar yang melirik peluang budidaya kodok di tengah kemajuan pariwisata khususnya di Bali. Sejak tahun 2021 lalu, Wayan memulai usaha pembesaran kodok budidaya sebelum akhirnya melakukan pemijahan secara mandiri. Lahan minimalis seluas 100 meter persegi di kawasan Jalan Tunjung Sari, Banjar Tegasari, Denpasar Barat dimanfaatkan Wayan membudidayakan kodok hasil persilangan bullfrog dan kodok lembu. Pemijahan menjadi tahapan tersulit dalam budidaya kodok. Karena dari 10.000 telur yang diproduksi kodok betina yang tumbuh jadi kecebong sekitar 5-6.000 tergantung kondisi air. Budidaya kodok dari telur hingga mencapai ukuran maksimal 500 gram ke atas per ekor membutuhkan waktu 4 hingga 5 bulan. Saat ini Wayan dapat memenuhi sekitar 200 kg kodok untuk dipasok ke restoran di Bali. Kita masih kekurangan untuk mencukupi kebutuhan pasar. Untuk satu toko itu, satu resto itu mungkin sekitar 600 kiloan, hampir setengah ton lah. Kodok dijual mulai Rp75.000 hingga Rp85.000 per kilogram, tergantung ukurannya. Setiap bulan Wayan pun meraih omset hingga Rp15 juta. Wayan siap mendampingi dan memasok bibit kodok bagi warga yang ingin membudidayakan kodok, melihat permintaan pasar yang tinggi. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Informasi tadi menutup jumpa kita di seputar iNews Sulsel hari ini. Saya Rusdi Ansor pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Salam kita pada salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat,
tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu.